di gang kecil yang terjepit antara pasar dan rel kereta Manggarai. Aroma kuah kacang bercampur bau amis ikan selalu menyambut pagi. Di sanalah dua gerobak bersaing. Tapi bukan ini cerita tentang kemenangan. Ini cerita tentang Darto. Bukan pahlawan, bukan penjahat. Hanya seorang lelaki tua yang terlalu takut jatuh. Sampai lupa bahwa ia sedang menabrak semua orang di sekitarnya. Pak Sudarto, wajahnya keras. Suara parau karena rokok dan usia. Tinggal di rumah petak dengan istri bernama Rini. Dan anak bungsunya Fikri yang duduk di kelas 2 SMA. Ia sudah 12 tahun berjualan somai di gang yang sama. Gerobaknya berkarat, tapi orang tetap datang. Bukan karena rasanya, tapi karena murah. Darto hafal nama semua pelanggannya. Ia hafal kebiasaan mereka, bahkan hutang-hutang kecil yang jarang ditagih. Tapi hidup makin sempit. Harga bahan naik, minyak mahal. Sementara Fikri minta uang les. Rini mulai sering batuk, sampai keluar darah. Darto mengandalkan satu hal, tetap berdiri. Jangan sampai roboh. Besoknya, Darto menyebar isu kecil. Ia bisikan ke warung, ke pos ronda, ke warteg. Hati-hati tuh sama si Yadi. Anak baru. Belum jelas. Katanya pakai bahan dari sisa restoran. Yadi mulai merasa ada yang aneh. Pelanggan jadi kaku. Beberapa bertanya. Mas, ini beneran ikan tenggiri asli? Malam itu, Darto menatap langit dari bangku dapur. Ia tak merasa bersalah. Ia hanya merasa sedang melindungi haknya. Tak puas sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Darto menyuruh Aan, preman kecil dari pos satpam, untuk menaburkan bangkai udang busuk dari limbah pasar di kolong gerobak Yadi. Tujuannya sederhana, yaitu membuat pelanggan ilfil. Besoknya, warga ramai. Bau busuk menyebar. RT datang. Yadi bingung, tak tahu apa-apa. Darto hanya lewat, pura-pura peduli. Wah, Mas Yadi, jangan-jangan dari selokan ya? Yadi menunduk. Ia bukan anak bodoh. Tapi ia tahu, berkelahi di tempat kotor tak akan membuatnya lebih bersih. Fikri mulai tawuran. Ia ketahuan mencuri rokok di warung. Saat Rini menegur, Darto malah membentak. Kau kira aku ini Tuhan, bisa cari duit sambil jadi bapak sempurna? Fikri diam. Tapi dalam diamnya, tertanam dendam pada ayahnya, pada keadaan, pada hidup yang menuntut banyak, tapi memberi sedikit. Kini Darto mulai menghemat biaya dengan cara ekstrim. Mencampur adonan basi, mengencerkan kuah kacang dengan air keran. Menambah bahan kimia makanan dari toko pasar belakang. Rini menangis saat tahu. Bang, itu bukan cara kita. Aku gak mau orang sakit karena tangan kamu. Kalau kamu gak kuat, jangan jadi istri pedagang, Rin. Dan sejak malam itu, rumah mereka lebih dingin dari angin subuh. 3 anak kecil membeli siomay dari gerobak Darto. 2 jam kemudian, mereka muntah. 1 kejang. Warga panik. Klinik penuh. Bu Dewi, ibu korban, datang ke rumah Darto, menampar pipinya. Kau bunuh anak-anak kami demi uang. Kau lebih kejam dari maling. RT mengumumkan larangan membeli dari gerobak Darto. Gerobaknya dilempar warga ke got. Fikri kabur. Rini masuk IGD. Dan Darto duduk sendirian di ujung dapur, memandang tangan sendiri. Tangannya kotor. Tapi yang lebih kotor adalah niat di baliknya. Rini meninggal 4 hari setelah kejadian itu. Dalam saku bajunya, ditemukan secarik surat. Bang, kalau kamu baca ini, aku ingin bilang aku gak marah. Tapi aku sedih. Bang Darto, yang dulu penuh semangat, berubah karena takut kehilangan. Tapi dalam ketakutan itu, Abang justru kehilangan segalanya. Darto menjual rumah, jadi pemulung, tidur di bawah jembatan, makan nasi basi. Tiap malam ia mengigau, menyebut nama Fikri dan Rini. Tapi yang menjawab
hanya nyamuk dan tikus got. Ia melihat Yadi dari jauh. Warungnya makin ramai. Tapi Darto tak punya nyali mendekat. Suatu sore, Darto pingsan di trotoar depan warung Yadi. Wajahnya tirus. Nafasnya bau cuka basi. Yadi mengangkatnya, membersihkan tubuhnya, dan memberinya semangkuk siomay panas. Kenapa kamu tolong saya? Bisik Darto. Karena saya pernah disakiti, tapi saya gak mau mewariskan sakit itu. Yadi memberinya kerja. Awalnya tukang sapu, lalu giling ikan, lalu perlahan membuat somay dengan tangan sendiri. Kamu boleh salah, Pak, tapi kamu bisa bertanggung jawab. Darto bekerja diam-diam, tak banyak bicara. Tapi tiap pagi, ia mengelap meja lebih bersih dari siapapun. Ia tahu ini bukan soal siomay. Ini soal menebus hidup. Suatu malam, seorang remaja datang ke warung. Rambutnya cepak, wajahnya lebih dewasa. Pak Yadi, ayah saya kerja di sini. Yadi mengangguk. Darto keluar, kaku, tak tahu harus berkata apa. Tapi Fikri berkata pelan. Saya cuma mau tahu, ayah masih hidup dengan benar atau gak? Dan mereka berpelukan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Kini, warung itu punya nama baru. Somay Dua Hati. Dari luka, jadi rasa. Pelanggan tak tahu cerita di baliknya. Tapi tiap mangkuk yang tersaji adalah perpaduan rasa pahit masa lalu, gurihnya maaf, dan pedasnya harga diri yang dipulihkan. Darto duduk di bangku kecil, melihat Yadi melayani pelanggan. Terima kasih, Nak. Kau nggak cuma selamatin hidupku, tapi juga memberiku hidup baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Darto benar-benar tersenyum.